Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat siang, saya Eka Fauzia. Salam kenal teman-teman semua. Apa sih pengertian bank itu? Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebut sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Bank itu dikatakan sebagai last resort, yang artinya kalau tidak ada pilihan lain, banklah pilihan terakhir. Dan fungsi bank itu ada 3 seperti yang tadi kita baca, yaitu yang pertama ada menghimpun dalam bentuk simpanan atau biasanya dalam masyarakat yang surplus dan menyalurkan berupa pinjaman ini kepada masyarakat yang minus. Lalu yang ketiga itu ada jasa bank seperti m-banking dan lain-lain. Kemudian dapat saya simpulkan kalau pengertian bank itu menghimpun dana dari masyarakat surplus dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat minus dalam bentuk pinjaman. Kemudian bank juga menyediakan jasa seperti banking dan lain-lain. Dari mana sih bank itu hidup dan mendapatkan untung? Yuk kita cari tahu. Bank akan mendapatkan untung dari fee dan masyarakat yang menabung dan meminjam. Karena setiap kita menggunakan jasa bank, kita akan membayar setiap bulannya untuk biaya admin, biaya transfer, dan lain segala macamnya. Kemudian untuk masyarakat menabung dan meminjam, bank juga akan membayarkan bunga kepada penabung per tahunnya. Lalu bank juga akan mendapat untung dari bunga pinjaman yang dia pinjamkan kepada masyarakat. Selanjutnya itu ada klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Yang pertama itu ada bank milik negara. Yang kedua itu ada bank milik pemerintah daerah. Dan yang ketiga itu ada bank milik swasta. Sama Bank Indonesia yuk, atau yang biasa kita sebut dengan BI. Secara gampang, Bank Indonesia itu ibu dari semua bank yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau mau apa-apa kita mesti ke BI dulu. Lalu pengertian BI secara garis besar itu Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BI. BI ini lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang. BI ini adalah leader of the resort. Selanjutnya ada gambaran Bank Indonesia. Yang hitam itu ada Bank Indonesia, lalu yang hijau Bank A, Bank B, Bank C, dan Bank D. Yang bawahnya itu anak-anaknya Bank Indonesia. Bank Indonesia ini ibaratkan ibu dari segala bank-bank yang ada di Indonesia, yang seperti tadi sudah dijelaskan. Lalu semua bank ini mengirim datanya ke Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini udah yang paling atas deh. Setiap bank juga harus mengecek simpanan uang yang ada di Bank Indonesia, nggak boleh sampai kurang. Takutnya nanti ada masyarakat dari bank A atau bank B atau bank tersebut lah yang ingin mentransfer atau mengambil uang dalam jumlah besar, namun bank tersebut tidak ada simpanan di Bank Indonesia, itu akan menjadi sebuah permasalahan kepada bank itu sendiri. Lalu setiap transferan, bank akan melalui BI lalu dikirim ke bank bersangkutan. Jadi misal bank A, ada masyarakat bank A ingin mentransfer ke masyarakat bank B, itu akan melalui BI dulu, baru langsung ke bank B, dan bank B akan menyalurkan kembali ke masyarakat yang tadi. Seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan fungsi dan tugasnya. Yang pertama itu ada kebijakan moneter dan keuangan, yang kedua memelihara stabilitas moneter, yang ketiga melakukan pengawasan, pembinaan, dan peraturan perbankan, yang keempat sebagai bankers, yang kelima mempunyai pembangunan ekonomi, yang keenam mendorong pengembangan perbankan dan sistem keuangan yang sehat. Sekian dari presentasi saya hari ini. Jika ada kurang kata dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.